Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Aura Syahwasa Mantri, mahasiswa tahun pertama program studi Informatika Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi dengan NIM 202250032. Di sini aku sedang membuat tugas dari Bapak Jainuddin STMT. Ya nggak sih? Bapak maaf kalau ada kesalahan. Jadi di sini aku akan membahas sedikit tentang bidang-bidang dalam pengantar informatika. Di sini aku akan membahas salah satunya yaitu analisis data. Guys, check it out. Apa sih analisis data dalam informatika? Jadi, analisis data adalah proses sistematis mengumpulkan, membersihkan, mengolah, dan menginterpretasi data mentah menggunakan sistem komputer khusus untuk mengekstrak makna, menemukan pola, dan memperoleh wawasan yang berguna. Tujuan utamanya sih untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, memecahkan masalah, dan membuat prediksi. Singkatnya ya, analisis data ini adalah ilmu yang penting dalam informatika, yang dapat mengubah data mentah menjadi pengetahuan yang dapat ditindaklanjuti. Proses analisis data umumnya melibatkan beberapa tahapan. Yang pertama, itu ada pengumpulan data. Jadi biasanya pada tahapan ini kita kumpulin tuh data dari beberapa sumber. Contohnya kayak survei, database, sensor, atau catatan yang ada dari masa lalu. Yang kedua, itu ada pembersihan atau pengolahan data. Biasanya pada tahapan ini kita memeriksa dan memperbaiki data dari kesalahan, duplikasi, atau inkonsistensi, serta mengorganisasikannya ke dalam format yang terstruktur, serta ya tersistem lah gitu ya, agar siap dianalisis. Yang ketiga, itu ada analisis data. Jadi pada tahap ini kita menerapkan beberapa teknik dan algoritma untuk mengeksplorasi data, mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan di dalamnya. Yang terakhir, itu adalah interpretasi dan penyajian. Kita tarik kesimpulan yang valid dan relevan dari hasil analisis tersebut, lalu kita komunikasikan wawasan tersebut kepada pemangku kepentingan. Seringkali kita sampaikan melalui visualisasi data. Berdasarkan tujuan dan jenis data, analisis data dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis utama. Yang pertama, itu adalah analisis deskriptif. Analisis ini biasanya merangkum karakteristik utama dari kumpulan data, misalnya rata-rata atau frekuensi. Yang kedua, itu ada analisis prediktif. Biasanya analisis ini kita gunakan data historis untuk memprediksi tren masa depan atau kemungkinan hasil. Kayak habis ini tuh bakal ngetren apa sih gitu. Yang ketiga, analisis preskriptif. Analisis ini menggunakan wawasan dari analisis prediktif untuk merekomendasikan tindakan terbaik untuk hasil yang diinginkan. Kayak misalkan, apa yang harus kita lakuin kalau misalkan kejadian A gitu. Untuk analisis data, kita pastinya butuh alat bantu. Nah, alat bantu yang bisa digunakan untuk analisis data itu biasanya yang pertama ada Microsoft Excel atau Google Spreadsheet ya teman-teman. Yang kedua ada Power BI. Lalu yang ketiga itu adalah bahasa pemrograman kayak Python dan R dengan pustaka kayak Pandas, NumPy atau Scikit-learn. Aduh susah banget aku nyebutnya. Dan yang terakhir itu basis data atau SQL. Peran dan kegunaan dalam informatika. Dalam bidang informatika, analisis data memainkan peran krusial dalam yang pertama, pengembangan perangkat lunak. Dengan analisis data, kita dapat memahami perilaku pengguna untuk meningkatkan desain aplikasi. Yang kedua, keamanan cyber. Dengan adanya analisis data, kita dapat mengidentifikasi pola lalu lintas jaringan yang mencurigakan untuk mendeteksi ancaman. Yang ketiga, kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan pembelajaran mesin. Dengan adanya analisis data, kita menyediakan data yang diolah dan interpretasi untuk melatih model AI. Dan yang terakhir, itu pengambilan keputusan dalam bidang bisnis. Jadi, gimana jelasinnya ya? Jadi dengan adanya analisis data ini, bisnis itu sangat terbantu dalam membuat keputusan yang strategis berdasarkan bukti empiris, bukan sekedar intuisi teman-teman. Jadi ternyata analisis data itu sangat diperlukan dalam
dunia informatik atau dalam dunia bisnis gitu. So, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin didiskusikan, silakan diskusikan di bawah komen ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.